Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kembali lagi kami mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita bersama-sama menaikkan pujian untuk memuji memuliakan nama Tuhan yang maha tinggi. Dan kita percaya bahwa janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita akan selalu ditepatinya menurut kekayaan, kemuliaan dan kebesaran namanya. Karena kita percaya kita hidup oleh janji-janjinya Tuhan. Saat ini sebelum kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, kita mau bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita mau membawa puji-pujian dan penyembahan kita untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan keluarga kita, di rumah kita masing-masing, kita mengadakan mesbah-mesbah doa. Dan bersama-sama kami di tempat ini, kita mengangkat pujian bahwa sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tahu bahwa Yesus beserta kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kawal aku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku.
Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia, dan tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Oh, janji-Mu dalam hidup kami Tuhan begitu besar. Janji-Mu ya dan amin ya Bapa. Haleluya. Kami percaya Engkau Allah turut bekerja, dan janji-Mu nyata dalam hidup kami, Yesus. Yang kami pegang hanya firman-Mu, yang kami percaya hanya kuasa-Mu, ya Bapa. Engkau Allah yang kudus, Engkau Bapa yang setia. Seumur hidup kami mau menyaksikan bahwa perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Terima kasih ya Allah, terpujilah nama-Mu. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Oh, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Di dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Engkau turut bekerja. Engkau turut bekerja. Haleluya. Hosana bagi-Mu Allah yang baik. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Yesus yang baik, kami hidup oleh percaya. Kami percaya akan setiap firman-firman-Mu, sebab setiap firman-firman-Mu mengandung janji-Mu ya Tuhan. Dan janji firman-Mu dalam kehidupan kami sepasti mentari Tuhan, yang tidak pernah terlambat bersinar. Kami mau berpegang teguh terhadap firman-firman-Mu Tuhan, yang menguatkan kami dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan, yang menjaga setiap jalan-jalan kami Tuhan, yang memelihara setiap kehidupan kami ya Bapa. Yesus yang baik, kiranya Engkau berkenan atas setiap pujian penyembahan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kau Allah yang berkuasa,
menjamah setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah ini dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersepakat, kami bersahati Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu, pertolongan-Mu tersedia bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini Minggu dalam nuansa ibadah. Bapak Ibu ada di rumah atau di tempat-tempat lain, dan kami ada di dalam gedung gereja. Saya mau menganjurkan Bapak Ibu yang belum berkesempatan hadir, supaya ke depan apabila punya momentum, punya waktu, punya kesempatan, hadirlah dalam ibadah di dalam gedung. Karena kita sudah mulai dari bulan-bulan pertengahan tahun 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan pagi hari ini, walaupun Bapak Ibu di rumah, kalau Bapak Ibu mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh mau beribadah seperti layaknya Bapak Ibu ada dalam gedung, saya percaya kita semua akan diberkati. Oleh sebab itu, dengar firman Tuhan. Dan saya percaya pujian tadi memberkati Bapak Ibu. Baik, simak dan perhatikan firman Tuhan akan saya baca. Diambil dalam Injil Matius pasal 18, mulai 15, 16, dan 17. Dan sebagai pokok adalah 17. Saya bacakan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang indah kepada kami kembali diperdengarkan firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu memberkati kami, memberkati juga hamba-Mu, supaya oleh kemampuan yang daripadamu saja kami boleh menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur, dan kami siap mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat firman Tuhan yang menjadi ayat pokok kita, yaitu di ayat 17 yang saya baca ulang demikian. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sudah ada saksi 2-3 orang. Dan jika tidak, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Saya mau katakan bahwa ayat ini di dalamnya mengandung janji. Janji yang lebih unggul, the superiority of a new covenant. Nah, kita lihat ayat firman Tuhan ini disampaikan Yesus dalam momentum pembelajaran kepada murid-muridnya, bagaimana menyikapi dan bagaimana perilaku menghadapi orang yang berbuat salah, jatuh dalam dosa, supaya mendapatkannya kembali, sehingga hubungan dia dengan Tuhan tidak hilang. Artinya dia dipulihkan. Yesus dalam pengajarannya tidak pernah mengabaikan hukum Taurat. Tidak. Bahkan di satu kesempatan ketika Yesus ada di atas bukit menyampaikan ucapan-ucapan bahagia, dia lanjutkan dengan pengajarannya. Sampailah di satu saat Yesus katakan, nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Matius pasal 5 ayat 17. Di sana dikatakan kira-kira begini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saya garis bawahi, melainkan untuk menggenapinya. Itu sebabnya saya mau katakan Yesus datang memberikan janji yang lebih unggul. Oleh sebab itu tema kita, sekali lagi saya ulangi,
janji yang lebih unggul. Nah, kalau kita baca ayat firman Tuhan dari ayat 16, satu ayat sebelum ayat pokok kita, di sana dikatakan bahwa jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang saksi lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jelaskan? Ini sesuai dengan yang terdapat di dalam kitab para nabi, yaitu di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-19 ayat 15. Di sana saya bacakan, kira-kira bunyinya begini, ayat 19-15 ya. Ya begini. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jadi jelas di sini bahwa Yesus tidak mengabaikan hukum Taurat. Dia sungguh-sungguh tidak mengabaikan, karena banyak kali dalam berbagai peristiwa tua-tua, orang Farisi, ahli-ahli Taurat mengikuti Yesus kemanapun dia pergi, karena ingin menjebak kira-kira Yesus meniadakan hukum Taurat atau melanggar hukum Taurat. Hukum yang mereka junjung tinggi sebagai hukum yang disampaikan oleh Musa. Kalau kita perhatikan pembelajaran yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, simak baik-baik dalam setiap momentum di mana Yesus pergi. Tibalah satu ketika Yesus diperhadapkan oleh orang ramai, tua-tua, Farisi, ya, ahli-ahli Taurat, membawa dengan bergerombolan lebih daripada 2 atau 3 orang, memperhadapkan kepada Yesus satu wanita atau satu perempuan yang kedapatan berbuat salah, kedapatan berbuat zina. Mereka datang kepada Yesus dan mereka katakan, Yesus, menurut Musa, orang ini layak dirajam mati, dilempar batu sampai mati karena dia kedapatan berbuat salah, berbuat zina. Bagaimana pendapatmu? Kira-kira itu yang mereka ajukan kepada Yesus. Mereka mendesak terus supaya Yesus memberikan tanggapan. Yesus diam saja, terus tunduk dengan jarinya dia menulis ke tanah. Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan berkata begini, karena dipertanyakan kira-kira apa yang Yesus tulis. Seorang hamba Tuhan pernah mengatakan begini, dia tulis begini, tidakkah kamu tahu bahwa hukum Taurat itu yang memberikannya, walaupun lewat Musa, itu adalah aku yang memberikannya. Kira-kira begitu. Bukankah Yesus anak Allah? Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Nah, ketika mereka desak, akhirnya Yesus memberikan solusi. Dia katakan gini, nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Yohanes ya, kitab Injil Yohanes, dikatakan gini, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Setelah itu Yesus diam, terhening sejenak. Ternyata tidak ada satupun yang berani mengambil inisiatif pertama untuk mengambil batu, melontari dan melempari perempuan itu sampai mati. Tidak ada. Mestinya dalam momentum seperti itu ada tua-tua, ahli-ahli Taurat dan Farisi. Mestinya mereka dahulu yang lempar, karena mereka lah yang mengajarkan hukum Taurat. Tetapi ketika Yesus katakan barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu, tidak ada satupun yang berani inisiatif untuk mengambil langkah pertama, mengambil sikap pertama untuk melemparkan batu kepada perempuan ini, karena mereka juga bersalah. Itu sebabnya firman Tuhan katakan begini dalam Roma pasal yang ke-3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga tidak ada yang berani. Setelah sekian lama Yesus kembali menoleh ke atas dan dia bertanya kepada perempuan itu, setelah dia lihat tidak ada orang lain selain daripada perempuan itu dengan bersama dengan dia, maka Yesus bertanya kepada perempuan itu, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum kau? Maka wanita itu, perempuan itu menjawab, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum kau, pergilah.
Ingat, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Kalau menurut hukum Taurat, wanita ini wajib mati. Tetapi ternyata kehadiran Yesus, ya, kehadiran Yesus membawa suasana baru. Ya, kehadiran Yesus, dia katakan, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Bukankah beberapa waktu yang lalu Yesus punya hati yang luar biasa? Dia datang ke pada satu kota, dia menyelamatkan seorang yang dibenci oleh semua orang, yaitu Sakyus, pemungut cukai, dengan hati yang penuh dengan kasih. Ya, hukum Taurat tidak bisa menyelesaikan masalah ini, tetapi Yesus datang dapat menyelesaikan masalah ini. Coba kita lihat contoh lain. Ada satu kesempatan di mana seorang wanita yang sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Wanita ini, dia sudah miskin. Karena apa? Semua hartanya habis hanya untuk berobat. Dia jual untuk supaya dia dapat kesembuhan, tapi tidak kunjung sembuh. Tahukah sakitnya? Firman Tuhan katakan, dia mengalami pendarahan selama 12 tahun. Halo. Jenis penyakit ini sama seperti yang tertulis di dalam Imamat pasal yang ke-15 ayat 19, saya bacakan. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan, dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan tiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Nah, wanita ini bukan hanya sehari, bukan hanya 7 hari, selama 12 tahun dia mengalami pendarahan. Dia sudah berobat kemana-mana tidak sembuh. Jenis penyakit ini, wanita yang mengeluarkan lelehan dari auratnya, semestinya dia mengurung diri, tidak boleh keluar. Sebab apa? Apabila dia bersentuhan dengan barang apapun atau siapapun orang yang bersentuhan sama dia akan menjadi najis. Semestinya 7 hari dia mengurungkan diri. Tapi posisi wanita ini, setelah dia mendengar tentang Yesus, hatinya bereaksi, punya respon, punya iman. Maka hatinya berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan ketika ada satu momentum di mana Yesus datang ke satu kota, dia mendengar, dia datang dengan memberanikan diri, dia datang menghampiri Yesus. Ayat firman Tuhan di dalam Lukas pasal 8, di sana dikatakan, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika juga berhentilah pendarahannya. Coba lihat, perhatikan di sini. Wanita ini mengalami pendarahan. Mestinya dia mengurung diri. Karena apa? Setiap orang yang bersentuhan kena kepada wanita ini akan menjadi najis. Dan kalau kita baca di dalam Imamat pasal yang ke-15, saya baca ayat yang 19, saya baca ulang. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan, dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya. 7 hari harusnya dia mengurung diri. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Terus ayat 31 di sana dikatakan, begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisannya, supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya bila mereka menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka. Jadi apabila wanita itu bersentuhan dengan barang, dengan orang, dengan siapapun, kemudian orang yang najis oleh karena kena sentuhan wanita itu, pergilah ke bait suci, ke sinagoge. Maka firman Tuhan katakan, kalau kau menajiskan bait suciku, kamu layak juga mendapat hukuman mati. Ya. Karena firman Tuhan katakan begini, begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisannya, supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya bila mereka menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka. Bayangkan, wanita ini bukan 1 hari, bukan 7 hari, 12 tahun mengalami pendarahan.
Dan momentum yang kritis, dia datang, orang berkerumun banyak. Tentu dia pasti berusaha untuk menjamah Yesus. Ada banyak orang yang tersinggung, kena singgungan dia. Berapa banyak yang akan najis kembali. Nah, kalau orang-orang ini menurut hukum Taurat, orang-orang ini sudah tersinggung oleh dia, pergi ke sinagoge, ke bait Allah, maka mereka dikatakan mereka akan menajiskan bait Allah dan mereka akan mati dalam kenajisannya. Tetapi lihat, wanita ini yang semestinya mengurungkan diri, tapi dia datang mencari solusi. Dan ketika dia menjamah jubahnya, firman Tuhan katakan, Yesus merasa ada kuasa tenaga yang keluar dari dalam dirinya. Maka Yesus katakan, siapa yang menjamah aku? Murid-muridnya katakan, orang begitu banyak, desak-desak. Siapa yang menjamah engkau, Yesus? Tapi akhirnya wanita ini mengaku. Dia berkata, akulah yang menjamah jubahnya, karena aku percaya kalau saja aku jamah jubah Yesus, aku pasti sembuh. Maka firman Tuhan katakan di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-44, di sana dikatakan begini. Ya, Lukas pasal 8 ayat 48 ya, saya akan baca. Ia maju mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan ketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ayat selanjutnya, ayat 48. Yesus katakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Wanita itu seketika itu juga sembuh. Nah, kalau sudah sembuh, artinya siapapun yang tersinggung sama dia sudah tidak najis lagi. Dan ingat, Yesus pernah berkata begini, rombaklah bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya selama 3 hari. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Nah, wanita ini datang ke bait Allah, ke tubuh Yesus. Dan juga banyak orang yang datang mendekati bait Allah, itu tubuh Yesus, yang semestinya mati dalam kenajisan. Tetapi wanita ini justru mendapatkan solusi. Dia sembuh seketika itu juga. Sehingga firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 17 di sana dikatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itulah saya mau katakan, janji kemudian, New Covenant, ternyata lebih unggul dari hukum Taurat atau kitab para nabi. Luar biasa bukan? Sama seperti Yesus katakan, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ketika Yesus melihat pemungut cukai itu, dia berbelas kasihan dan dia datang menyelamatkan dia yang dipandang oleh semua orang berdosa. Luar biasa firman Tuhan. Kita lihat di sini bahwa wanita ini mengalami kesembuhan, dan wanita ini dan semua orang yang mendapat bersentuhan dengan dia datang kepada Yesus mengalami kesembuhan, datang kepada bait Allah. Ya, yang Yesus katakan, rombaklah bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yang dimaksud adalah tubuhnya. Bukan mengalami kematian, tetapi sungguh malah mengalami kesembuhan. Itu sebabnya Yesus katakan, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Ketika kita datang kepada Yesus, kita mengalami kehidupan. Sungguh luar biasa. Makanya Yesus katakan, aku datang menggenapi hukum Taurat, bukan meniadakan. Dia menggenapi apa yang belum terlaksana, terlakukan di zaman para nabi dan zaman hukum Taurat. Tetapi sekarang dia lakukan, dia genapi semua itu. Maka sungguh luar biasa. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Haleluya.
Kita baca sebagai terakhir di dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayat 6 di sana dikatakan. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, dan karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi, janji yang lebih unggul, luar biasa. Kita perhatikan di dalam ayat selanjutnya, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, New Covenant, yang menyatakan yang pertama yaitu hukum Taurat sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, siapkan hatimu, datanglah kepada Yesus, datanglah kepada hidup itu yang semestinya oleh fasilitasi hukum Taurat datang kepada bait Allah dalam kenajisan, justru akan mati dalam kenajisan. Tapi kita datang kepada Yesus justru mendapatkan kehidupan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dialah pengantara kita, melalui dialah janji keselamatan itu menjadi nyata bagi kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan memberkati Bapak Ibu. Mari kita tutup dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, biarlah kami punya hati untuk datang kepada hidup, yaitu datang kepada Yesus. Karena kepada dialah kami mendapatkan kehidupan yang nyata dan kekal. Kepada Yesus kami datang, kami mendapatkan solusi, ada damai, diperdamaikan kembali kepada Allah Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Akhirnya Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah anugerah daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta pengaiman Allah Kudus menyertai kita semua mulai daripada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu akan datang.